Kemerdekaan Palestina kian semakin dekat dengan besarnya dukungan yang terus mengalir dari berbagai negara. Kini 156 negara dari penjuru dunia mulai mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dalam sidang PBB. Meski begitu, Amerika Serikat dan Israel masih belum menyerah untuk menggagalkan rencana kemerdekaan Palestina. Namun satu dunia mulai sadar dan gak mau terkena akal-akalan dari mereka. Negeri paman Sam dan Zionis kehilangan banyak dukungan yang membuat negara mereka mendapat tekanan hebat. Cetak Gol coba merangkum tertamparnya Amerika Serikat di sidang PBB sebagai berikut. Dukungan besar dunia hentikan kekejian Israel. Kekejian Israel semakin gencar melancarkan serangan ke Palestina khususnya kota Gaza. Dilaporkan sebanyak 25 orang tewas dalam serangan negeri Zionis di tanggal 23 September kemarin. Tentara Zionis melakukan teror dengan mengebom berbagai rumah dengan pesawat tempur. Gak hanya menghantam permukiman, serangan Israel juga menghantam klinik dan rumah sakit. Akibatnya, 2 rumah sakit penting di Gaza terpaksa hentikan operasi. Sejumlah korban dari kalangan warga Palestina kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan. Hamas pun gak mau tinggal diam dengan tindakan keji Israel yang mengobrak-abrik tanah airnya. Kelompok militer Palestina ini melepaskan roket yang menewaskan puluhan militer Israel. Menurut laporan Times of Israel, tentara yang tewas diidentifikasi sebagai seorang mayor Shahar Netanyahu. Netanyahu berambisi untuk membersihkan seluruh etnis yang terdapat di Gaza. Perdana Menteri Israel ini terus menduduki kota Gaza hingga jatuh ke tangan kekuasaannya. Itu adalah awal mula dari pembersihan etnis di Gaza. Netanyahu tidak akan keluar dari pendudukan, kata jurnalis senior Israel Gideon Levy. Akan tetapi, PBB menyebut ambisi tersebut akan mendatangkan bencana yang besar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh seorang pejabat tinggi PBB, Miroslav Jenka. Jenka mengingat Israel akan konsekuensi yang akan diterima pada kemudian hari. Benar saja, sejumlah negara mengecam keras serangan negeri Zionis ke Gaza selama 22 hari. Berbagai negara bagian Eropa mulai beralih dukungan untuk Palestina. Negara Spanyol adalah yang paling getol menyuarakan kebebasan untuk kota Gaza. Bahkan negeri Matador mengkritik keras tindakan Israel melalui sekutunya Amerika Serikat. Timnas mereka mengancam akan mundur dari Piala Dunia apabila Israel diperbolehkan bertanding. Kesempatan emas pojokan Israel di sidang PBB. Dukungan negara barat terhadap Palestina perlahan semakin besar. Prancis kini mengakui kemerdekaan Palestina mengikuti jejak Inggris, Australia, Kanada, hingga Portugal. Emmanuel Macron selaku presiden mengungkapkan dukungan ini diberikan sebagai bagian dari dorongan diplomatik. Macron ingin kedua negara menghidupkan kembali solusi berdamai. Hari ini, Prancis menyatakan dan mengakui sebuah negara Palestina, kata Macron. Israel geram bukan main lantaran Prancis telah memberikan dukungan secara langsung. Menurut petinggi Israel, hal ini bakal memperburuk hubungan kedua negara secara drastis. Netanyahu menyebut dukungan yang diberikan ini adalah hadiah terbesar bagi terorisme. Namun, Emmanuel Macron cuek bebek dengan ancaman dari Israel. Sang presiden lebih memilih untuk menyelamatkan umat manusia yang terus-menerus mendapat siksaan dari negeri Zionis. Bahkan, Macron sempat mengecam tindakan Israel yang menyerang Lebanon hingga Yaman. Gak cuma Prancis, Irlandia dan Norwegia juga memberikan dukungan ke Palestina. Antonio Costa selaku Presiden Dewan PBB menyebut seluruh Uni Eropa memberikan dukungan negara Palestina. Costa memaparkan ini menjadi solusi dua negara dalam penyelesaian konflik. Mayoritas negara Uni Eropa mendukung kemerdekaan Palestina, kata Costa. Meski begitu, Costa menyebut sebagian negara Uni Eropa belum memberikan dukungan. Dia mengingatkan jika negara di bawah naungannya untuk segera bersuara. Costa ingin semua negara Uni Eropa terlibat untuk menghentikan perang ini. Sang dewan juga mendukung penghentian agresi brutal Israel ke jalur Gaza secepat mungkin.
Dapatkan sweater premium original distro berbahan katun yang kini diskon 60%. Buruan cek linknya di bawah ini. Gagalnya akal-akalan Amerika Serikat. Gak cuma Israel, Amerika Serikat juga dipermalukan di hadapan sidang PBB. Negeri Paman Sam harus tertunduk lesu setelah siasat kotornya bocor ke halayak ramai. Usut punya usut, rezim Donald Trump sempat melarang Palestina hadir dalam sidang tersebut. Bahkan, Amerika sempat mencabut visa kunjungan Presiden Palestina yakni Mahmud Abbas. Siasat kotor ini juga dilakukan kepada 80 anggota organisasi pembebasan Palestina di tepi barat. Amerika berdalih keputusan ini diambil karena alasan keamanan. Mendengar hal tersebut, Abbas langsung geram bukan kepalang. Dirinya mengutuk Donald Trump karena melanggar perjanjian yang mengizinkan kontingen asing datang ke markas PBB. Namun, akal-akalan Amerika justru harus berakhir dengan tangan hampa. Abbas bersama pasukannya berhasil menghadiri sidang melalui layar telekonferensi. Mereka mendapatkan restu dari PBB untuk mengikuti sidang tanpa harus hadir secara langsung. Tanpa berlama-lama, pria 89 tahun ini langsung mencurahkan isi hatinya di depan sidang. Kami menuntut penghentian penyerangan dan pendudukan Israel. Kami menyerukan negara yang belum mengakui Palestina untuk segera melakukannya dan kami menuntut keanggotaan PBB bagi Palestina, ujar Abbas. Berkat perjuangan ini, PBB akhirnya mengakui negara Palestina secara de facto. Keputusan ini menjadi tonggak sejarah mengingat sebelumnya PBB masih ragu mengakui bumi para nabi. Sayangnya, momen sakral tersebut kembali coba dijegal oleh Amerika Serikat. Momen tersebut berlangsung saat mic yang digunakan Presiden Prabowo Subianto mendadak mati. Meski dicurangi, RI1 tetap melanjutkan pidato hingga suaranya terdengar lantang mengisi seluruh ruangan. Trik kotor Amerika ini akhirnya gagal karena mayoritas negara tetap mengakui Palestina. Israel nggak karuan kehilangan dukungan. Akal bulus Amerika Serikat malah membawa dampak buruk bagi Israel. Sang sekutu justru semakin terpojok usai kehilangan kekuatannya di mata dunia. Pasalnya, dukungan terhadap Palestina kini terus bertambah menjadi 156 negara. Jumlah tersebut sudah melampaui 3/4 jumlah anggota PBB yang berkisar 193 negara. Padahal sebelumnya cuma ada 142 anggota yang mau mengakui Palestina. Terbaru, negara seperti Malta, Andorra, dan Luxembourg mulai beralih mendukung bumi para nabi. Bahkan, kemerdekaan Palestina diprediksi hanya perlu menunggu waktu sebelum terrealisasi. Malahan, Kanada yang bertetangga dengan Amerika Serikat juga mengakui kemerdekaan Palestina. Namun, gelombang pengakuan ini kembali coba ditentang oleh Benjamin Netanyahu. Sang Perdana Menteri Israel mengaku belum kalah dan masih berambisi mempertahankan posisi negaranya. Hal ini dibuktikan dengan langkah Netanyahu yang mengecam para pemimpin di hadapan sidang PBB. Politisi 75 tahun ini mulai bertindak di luar nalar dengan menyebut negara Palestina sebagai mitos belaka. Para pemimpin yang mengakui Palestina telah memberikan jalan pada terorisme. Saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan, ujar Netanyahu. Tak cuma itu, sang Perdana Menteri juga berani-beraninya menebar ancaman kepada Palestina. Menurutnya, keputusan PBB mengakui Palestina nggak akan mengendurkan operasi negeri Zionis. Selama bertahun-tahun, kami telah mencegah berdirinya negara Palestina. Kami telah menggandakan pemukiman Yahudi di Yudea serta Samaria dan kami akan terus melanjutkannya. Dapatkan 5 piece celana pendek dengan harga 80 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kehancuran Amerika dan Israel ditinggal para sekutunya. Bagaimana pendapatmu? Akankah Amerika dan Israel akhirnya berhenti mengganggu kedaulatan Palestina? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.